Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai Aku aja yang berdoa. Ya, boleh Julian. Oke, boleh Julian yang berdoa untuk membuka kelasnya. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, Julian coba diulang lagi soalnya tadi teman-temannya belum siap, diajak dulu biar semuanya tenang dulu ya. Oke, coba Julian. Selain dapat dan poda dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kami akan berdoa dalam Kristus dan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke. Bagus. Terima kasih Julian. Sedikit pendek bagus. Ya. Oke. Kita presensi dulu ya. Kehadirannya ya. Alexis ada? Ada tapi kameranya belum menyala. Danis, Alexis, ayo mana Alexis? Hai Alexis. Semuanya nyalakan kecuali Kaisar Louis, Simon sama Danis. Ya, oke. Ben Arsa. Ben. Ya, good. Claire Ensley. Ya, Mister. Oke, Claire kok? Ya, Mister. Oke. Clarissa. Ya, Mister. Good. Felicia. Ya, Mister. Ya. Freya. Ya, Mister. Oke, Ivander. Hai Ivander. Oke, ada Jasper. Ya, Mister. Apa? Oke, kita presensi Jasper. Kemarin Pandu di move Mister Dani. Kemarin ya Pandu. Oke, Joanna. Hadir. Apa artinya? Jocelyn. Ya, Mister. Julian. Ya, Mister. Oke, good. Junso. Ya, Mister. Ya, Mister. Oke, ada Junso. Nih. Aku suka dengar, Mister. Ya, sudah kedengaran. Leticia. Ya, Mister. Oke. Nicole. Ya, Mister. Oke. Sean. Hai, Sean. Oke. Sebentar. Sebastian. Ya, Mister. Victoria. Ya, Mister. Oke. Minggu lalu Victoria enggak ada ya? Enggak, Mister. Oh. Oke, William. Ya, Mister. Oke, Winston. Hai, Winston. Tuh, tadi. Oh, pantesan kok Mister cari dah. Syafanya. Ya, Mister. Oke, good. Ya, semuanya hadir hari ini. Hadir, Mister. Ya, semua hadir hari ini. Oke. Nah, oke. Minggu lalu itu kan kita sudah belajar mengenai bagaimana seseorang itu ketat di dalam tindakannya. Dan contohnya adalah seorang yang bernama Elisa. Oke, sehingga apa yang dia inginkan dia dapatkan, dia capai. Nah, kalau dia di tengah jalan itu tiba-tiba berubah menjadi orang yang kendor, yang malas-malasan, maka pasti apa yang dia mau itu tidak akan dia dapatkan. Nah, jadi kita sudah melihat teladannya Elisa yang dia itu disiplin.
Ya, dia itu menuntut dengan ketat sehingga semua yang dia inginkan semuanya berhasil. Ya, apa yang dia mau berhasil. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan materi yang berikutnya. Ini masih kita belajar tentang karakter ketat ya. Kita akan melihat ada lagi nih contoh di dalam Perjanjian Lama, seorang perempuan. Nah, dia adalah seorang perempuan yang sebenarnya dia itu tidak punya harapan, tetapi karena dia adalah orang yang ketat, maka apa yang dia mau juga ya dia dapatkan. Tetapi tadinya itu dia tidak punya harapan, tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Oke, sebelum kita lanjut, Mr. Firman mau memastikan, ayo anak-anak yang belum ada di depan kamera muncul dulu. Junso, saya tidak lihat Junso. Claire Cole. Oke, Claire Cole. Terus Nicole naik sedikit biar kelihatan. Kayaknya Claire Cole kayak lift tuh. Siapa? Enggak ada ini. Ada. Oke, siapa lagi yang masih kelihatan kepalanya sedikit saja? Oke, sudah semua. Oke, good. Oke, sekarang fokus ya. Nah, jadi cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama dan kita pelajari pagi hari ini akan menggambarkan seseorang yang ngotot. Ya, jadi begitu dia tahu bahwa dirinya itu tidak punya harapan, begitu dia tahu bahwa dia bukan orang pilihan, malah dia tambah ngotot. Nah, kan hebat orang kayak gitu. Artinya dia tahu ya masih mungkin lah, meskipun ya Jocelyn silahkan, meskipun susah ya, meskipun mungkin sedikit tidak masuk akal, tetapi dia berusaha sekuat tenaga. Ya, dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Ya, silakan. Nah, harusnya kita juga punya karakter atau semangat yang sama seperti itu. Ya, ketika kamu ini sebenarnya tidak ada peluang, peluangnya sedikit, tetapi dengan sekuat tenaga, akhirnya keberhasilannya itu bisa berpengaruh untuk orang lain. Ini yang paling penting ya. Kita mau lihat cerita orang ini itu keberhasilannya itu mempengaruhi banyak orang. Ya, kegunaannya itu untuk semua orang, bahkan sampai kita hari ini. Kalau tidak ada orang yang seperti itu, mungkin kita hari ini juga tidak mengenal Tuhan. Nah, kalian kan pasti sudah penasaran kan ceritanya ini seperti apa seorang yang bernama Ruth. Oke, seorang yang bernama Ruth. Ini adalah cerita di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, oke, mungkin ada yang tahu ini ada di kitab mana ya? Ada yang tahu? Ada di kitab mana kira-kira? Aku dengar namanya Ruth tuh kayak pernah dengar di film-film India, tau gak sih? Beda dong. Kayak Ruth. Kira-kira Ruth itu di kitab apa? Berarti hampir semua jarang membuka Alkitab Perjanjian Lama. Ruth itu ya di kitab Ruth. Perjanjian Lama itu ada satu kitab namanya kitab Ruth. Nggak, aku belum tahu ada Ruth. Aku belum tahu ada kitab yang namanya Ruth. Oh, berarti ya itu. Kenapa tidak tahu? Karena mungkin anak-anak itu belum pernah membacanya. Ya. Kalau anak-anak itu membaca, pasti tahu. Kalau pernah membacanya. Ya, ceritanya dia ini sangat menarik. Oke. Mari kita lihat ya ceritanya, kita perhatikan bersama. Ruth ini adalah seorang yang bukan orang Israel. Nah, dia itu bukan orang Israel, Ruth itu. Orang dari bangsa lain atau dari bangsa Moab. Nah, awal ceritanya itu
Moab ya nama tempat juga. Awal ceritanya itu adalah ada seorang perempuan namanya Naomi bersama dengan suaminya namanya Elimelek. Karena waktu itu terjadi kelaparan di Israel, ya ada bencana kelaparan, maka keluarga ini pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke sebuah tempat yang bernama Moab. Oke, sebuah tanah yang lain yang namanya Moab. Lalu di sana sejangka waktu si Elimelek ini suaminya si ibu Naomi tadi itu meninggal. Nah, jadi tersisa siapa? Tersisa Naomi bersama dengan dua anaknya laki-laki. Dia punya anaknya laki-laki dua. Lalu mereka juga mendapatkan istri orang Moab. Dua-duanya itu punya istri orang Moab. Nah, kemudian satu waktu berselang lama setelah itu, si Naomi ini mendengar kabar katanya di Israel itu, di tanah Yehuda itu orang-orang sudah bagus lagi hasil panennya, katanya sudah baik lagi, sudah kembali normal. Nah, pasti dia ingin dong kembali ke tanahnya sendiri, sama seperti misalnya ada orang-orang dari Indonesia yang merantau. Terus pasti dia sebenarnya kangen pulang, pengen pulang ke rumah lagi gitu. Tapi mungkin karena ada hal yang dikerjakan. Oke. Saya tidak melihat Jocelyn, Nicole, di mana kalian? Oke, Nicole, mana Nicole? Ya. Oke, harus kelihatan ya, biar Mr. Cuman tidak bingung nyari kalian, harus kelihatan. Oke, nah, lalu karena dia ini berencana kembali ke tanah Yehuda, terus dia tanya tuh sama si menantunya, dia anaknya laki-laki kan punya anak, maksudnya beristrikan orang Moab, tetapi kedua anaknya itu juga meninggal. Kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Jadi tersisa dua anak mantunya atau istri dari anak-anaknya laki-laki dua itu. Lalu dia bilang kepada dua anaknya ini, saya mau pergi, saya mau kembali ke tanah saya. Pulanglah kamu ke rumahnya mamahmu masing-masing, rumahnya ibumu gitu. Nah, jadi dia memberitahu, kiranya Tuhan menunjukkan kasihnya kepadamu seperti kamu tunjukkan kepadaku. Tetapi ada perbedaan nih di antara dua orang. Ini dua orang adalah anak mantu atau istri dari anaknya si Naomi itu, dua orang ini. Satunya namanya Orpa, satunya lagi namanya Ruth. Karena mereka sudah disuruh pulang ke rumahnya, si Orpa bilang ya sudah, oke. Dia pulang ke rumahnya, dia mencium si ibunya, lalu dia pamitan untuk pulang. Lalu apa yang terjadi dengan Ruth? Nah, Ruth ini punya cerita yang berbeda dengan Orpa. Ya, dia cukup unik. Nah, oke. Anak-anak yang masih makan jangan makan dulu ya. Oke, kita kelas dulu, oke? Nah, nanti setelah break baru boleh makan ya. Kita selesaikan kelasnya dulu, baru kalian boleh lanjutkan sarapan. Oke? Ya, lanjut. Kelas bawang habis ini lo masih ada match. Ya, kan ada breaknya 10 menit kamu pakai untuk makan. Nah, Ruth itu bilang, jangan mendesak aku meninggalkan engkau dan tidak mengikuti engkau. Kemana kau pergi, ke situ juga aku pergi. Nah, ini kata-katanya si Ruth. Dia pun bilang, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku juga. Di mana engkau mati, aku pun mati, dikuburkan di sana. Naomi melihat Ruth bersikeras, maka dia terdiam. Bersikeras itu ngotot. Nah, ini ciri-cirinya orang yang ketat. Jadi dia tahu ada sesuatu nih yang perlu, meskipun dia itu orang Moab. Kalian tahu tidak, orang Moab itu tidak boleh pergi tinggal di tanahnya orang Israel, tidak diperbolehkan. Mereka tidak boleh pergi ke sana karena mereka tidak ada kaitannya. Tetapi dia ngotot, dia paksa.
Oke, saya tidak mau pergi katanya, saya mau ikut kamu aja. Tibalah mereka berdua di Bethlehem. Benar-benar mereka pergi nih berdua. Seluruh kota gempar karena mereka, dan berkata Naomi itu, mereka bertanya, oh ini Naomi yang dulu itu loh, yang pergi dari kota kita ini. Tetapi si Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, jangan sebut aku Naomi, sebab dia itu maunya disebut Mara. Kenapa dia kok minta namanya disebut Mara? Ada yang tahu enggak? Nah, ini tertulis di sini ya. Marah. Ya, di sini ada tertulis ya. Dia mintanya disebut Mara karena kenapa? Dia sudah banyak mengalami kepahitan. Apa kepahitannya? Yaitu suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Jadi dia mengalami kesulitan di banyak waktu. Akhirnya dia bilangnya, ya nama saya jangan dipanggil Naomi lagi lah, sebut saja Mara. Nah, dengan penuh aku pergi tetapi pulangnya kosong katanya. Itu adalah perkataan si Naomi. Nah, oke. Lalu saat itu waktu mereka sampai di sana itu pas awal musim menuai jelai. Oke. Nah, jadi ini luar biasa ya. Pas bertepatan dengan musim menuai jelai mereka pergi. Si Ruth ini karena memang orang rajin, dia meminta izin kepada Naomi pergi ke ladang untuk memungut jelai katanya. Ya berarti kan orangnya rajin, tidak mau tidur-tiduran di rumah, dia mau pergi bekerja. Ladang ini kebetulan adalah miliknya Boas. Ada seorang namanya Boas. Oke. Boas ini berasal dari kaumnya Elimelek yang suaminya Naomi tadi yang meninggal. Nah, mereka adalah orang-orang Israel. Ketika si Boas tiba di Bethlehem, dia kan sebelumnya pergi ke tempat tertentu, lalu dia balik ke Bethlehem. Kemudian dia melihat si Naomi, dia tanyakan, si Ruth, dia tanyakan itu siapa? Dia menanyakan siapa perempuan yang memungut jelai. Lalu mereka yang pegawai-pegawainya itu bilang dia adalah seorang perempuan Moab yang pulang bersama Naomi. Terus dikasih tahu juga dia rajin loh, dia dari tadi itu memunguti jelai-jelai dari sisa panen. Orang-orang itu memanen di sebelah depan, dia mengikuti dari belakang, sisa-sisanya itu diambil sama dia, dipunguti. Lalu si Boab mendengarkan kebaikan Ruth, ya, dia dengar kalau Ruth ini orangnya rajin, dia juga dengar kalau Ruth ini orangnya baik, meskipun sebenarnya dia itu tidak boleh, karena Ruth itu orang Moab, sedangkan mereka ini orang Yehuda, ya, orang Israel. Jadi harusnya tidak boleh ada hubungan yang baik, tetapi si Boas melihat dia ini ngotot orangnya, dia baik. Nah, akhirnya dia bermurah hati. Bermurah hati itu artinya dia berbaik hati, memberikan kesempatan kepada si Boas si Ruth untuk bisa memunguti jelai di ladangnya. Terus dia juga menyuruh Ruth untuk terus memungut, dan pegawai-pegawainya itu diberitahu, kalian tidak boleh kasar loh ya, ini dia sampaikan pesan. Tidak boleh kasar sama si Ruth, itu harus disayangi, harus dikasihi. Ketika waktu makan, Boas menyuruh Ruth duduk bersama penyabit-penyabit. Boas memberikan gandum kepadanya. Si Ruth ini makan sampai kenyang, terus dia bawa juga sisanya, terus dia laporkan kepada Naomi. Nah ini, kemudian si Boas mengatakan, nanti kalau misalnya kalian menuai, kalian sengaja aja sisakan tuh, jatuhin sisanya biar dia ambil katanya. Tidak boleh kasar, tidak boleh mempermalukan dia, pokoknya harus baik kepada si Ruth itu. Nah, akhirnya tibalah waktunya. Si Naomi ini kan kasihan melihat Ruth sendiri. Maksudnya karena suaminya kan sudah tidak ada. Akhirnya si Naomi ingin mencarikan pelindung, tempat perlindungan buat si Ruth.
Ia menyuruh memungut jelai di ladang Boas saja, juga menyuruh Rut untuk memberitahu Boas agar menebus dia. Nah, menebus dia ini maksudnya mengambil si Rut menjadi istrinya. Kenapa? Karena si Rut ini kan tidak diterima harusnya. Kalau dia ada di tanah Yehuda, ada di antara bangsa Israel, harusnya tidak diterima, itu tidak boleh. Tetapi dia memberikan satu penawaran. Dia tawar ke Boas, mau enggak ya Boas menebus dia supaya dia juga bisa menjadi bagian dari orang Israel. Soalnya kalau tidak ada yang menikahi kan tidak mungkin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia berkata demikian, terus si Boas memenuhi atau dia menjawab menerima si Rut ini, mengambil dia sebagai istrinya. Lalu mereka memiliki seorang anak namanya Obed, anak laki-laki dari Raja Israel, kakek dari Raja Israel Daud. Kalian tahu ya. Jadi kalau anak-anak membaca kitab itu di kitab Matius, di situ kan ada silsilah. Yesus Kristus itu sebelum dilahirkan itu ada kakek-kakek neneknya di atasnya. Salah satunya itu ada namanya Obed. Ditulis di sana Obed dari Rut. Kemudian di sana ada Raja Daud. Karena kan Tuhan Yesus itu adalah keturunan raja. Coba kalian bayangkan ya. Kalau tidak ada Rut yang seperti ini, yang ngotot, mana ada sih namanya Obed ini? Anaknya si Rut ini sama si Boas namanya Obed. Nah, sedangkan Obed ini adalah salah satu kakek dari Raja Daud yang juga berarti adalah kakeknya juga Tuhan Yesus berarti. Kan itu keturunannya. Nah, nggak tahu ya ini adalah paham nggak ya maksudnya Mr. Firman ini? Kalian paham apa enggak nih? Coba ditanya dulu, takutnya bingung lagi. Ada yang bingung? Oke, kalau bingung coba saya mau minta satu orang buka Alkitab. Saya minta 2 orang deh. Ayo 2 orang buka Alkitabmu. Saya tunjuk ya, Joanna sama Felicia. Oke, buka Matius pasal 1. Biar anak-anak bisa lihat tuh ada di mana ditulis nih namanya Obed, namanya Ruth atau Boas. Joanna, sudah ketemu? Belum. Matius pasal 1. Matius itu kitab pertama di Perjanjian Baru. Matius pasal 1. Oke, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6. 1 sampai 3 dibaca oleh Felicia, 4 sampai 6 dibaca oleh Joanna. Yuk. Bentar, Mister, Joanna dulu aja soalnya aku masih cari. Oke. Joanna sudah ketemu? Sudah, berarti Joanna dulu baca ayat 1 sampai 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanak Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Oke, Felicia. Ayat 4 sampai 6.
Felis, sudah ketemu? Udah. Oke, ayo baca ayat 4 sampai 6. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahasona. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Oke, good. Lalu yang paling terakhir itu adalah ada Yusuf sama Maria. Itu keturunannya mereka itu. Yusuf sama Maria melahirkan Yesus Kristus. Berarti apa? Berarti Obed itu kakeknya siapa? Tuhan Yesus. Iya, kalau dibaca lanjut, kalau kalian baca sampai ayat 16, 17 itu urutannya seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat. Coba kalau si Rut tadi menyerah di awal waktu disuruh pulang ke ibunya bagaimana? Tidak ada yang namanya Obed. Iya, tidak ada Obed, tidak ada Rut, itu tidak kebagian di dalam silsilahnya Yesus Kristus. Nah, lihat tuh. Kan dia orang Moab, pasti memang tidak mungkin kebagian. Karena yang bisa kebagian itu orang Israel. Tapi karena dia ngotot, ya dilarang-larang dia tidak mau. Dia maunya ikut, akhirnya kebagian deh orang Moab satu ini. Kebagian sebagai kakek atau nenek dari Raja Daud yang juga merupakan kakek neneknya Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika dia menjadi manusia, dilahirkan seorang manusia. Jadi luar biasa ya. Tadi kan Mr. Firman sudah bilang di awal, orang ini adalah orang yang tidak ada harapan sebenarnya, tetapi karena dia ngotot, maka dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia adalah seorang Moab, ini jelas, tetapi karena dia adalah orang yang ketat, orang yang mengejar dengan sungguh-sungguh, ya, orang yang tidak gampang menyerah, maka dia kebagian di dalam sesuatu hal yang luar biasa, menjadi kakek nenek dari Yesus Kristus. Coba kita lihat ayat Alkitabnya. Ini ayat Alkitab yang menceritakan tentang Rut, bagaimana dia sangat ngotot atau ketat. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Pokoknya tidak ada alasan untuk tinggal. Ya, makanya dia bisa mendapatkan bagian di dalam itu. Coba bayangkan ya, itu adalah hal yang sangat besar. Oke, ini adalah poin yang bisa kita pelajari dari ceritanya si Rut. Ya, apa yang dikerjakan oleh Rut ini sangat luar biasa. Yang pertama, memilih dengan tepat. Oke, tidak sama dengan Orpa tadi. Si Orpa ya memilih pulang. Dia tidak mau mengikuti si Naomi. Padahal kalau dia mengikuti itu adalah hal yang luar biasa. Bisa menjadi bagian dari bangsa Israel. Memilih dengan tepat. Anak-anak juga demikian, kalau ada dihadapkan dengan pilihan harus dipikir-pikir. Ya, mengerjakan tugas atau bermain ya. Biasanya kan begitu. Ada yang memilih bermain katanya, nanti saja mengerjakan tugas. Tetapi ada juga yang pinter, saya selesaikan tugasnya dulu, kalau sudah selesai tugasnya baru bermain. Maka kadang-kadang yang bermain dulu itu malah habis waktunya, udah capek duluan, terus ngantuk, terus pengen tidur lewat. Akhirnya tugasnya diabaikan. Sedangkan kalau yang mengerjakan tugas dulu, tugasnya sudah selesai, ya meskipun dia cuma punya waktu bermain cuma 30 menit, tapi cukup
Nah, tergantung anak-anak itu memilih dengan tepat apa tidak. Memilih antara belajar atau main game ya juga bisa jadi pilihan. Misalnya 2 hari lagi ada daily test, misalnya ada ulangan harian. Saya main-main game dulu lah, nanti aja pas tersisa 1 hari baru belajar. Tahu-taunya ulangannya susah. Akhirnya persiapannya kurang. Nah, apa yang terjadi? Nilainya buruk. Nah, itu tergantung pilihannya. Kalau dia memilih dengan baik, dengan tepat, maka hasilnya akan bagus sama seperti si Ruth. Ya, kalau memilihnya salah ya siap-siap saja. Nilainya juga ikut salah. Nah, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Dengan ketat mengikuti teladan dalam gereja dan menghadiri ibadah gereja, bersama-sama menikmati Kristus sebagai bagian kita. Ini maksudnya adalah anak-anak itu kan ada ibadah, ada sekolah minggu, juga mungkin ada yang online, hari ini ada yang online, itu harus ikut ibadah, ada bersama dengan keluarga membaca Alkitab, berdoa bersama, harus ikut, jangan banyak alasan. Saya sudah ngantuk, mau tidur, enggak mau. Jangan seperti itu, harus ikut bersama dengan papa mama. Ada doa bersama ya doa bersama, ada membaca Alkitab bersama ya membaca Alkitab bersama. Ini adalah hal yang baik. 3, tidak gampang menyerah. Ya, ini adalah sebuah semangat yang luar biasa. Tadi kalau dia menyerah di tengah jalan ya sudah, dia bukan siapa-siapa. Tetap orang Moab biasa, tetapi karena dia tidak menyerah, maka dia mendapatkan warisan, dia mendapatkan bagian sebagai nenek moyangnya Yesus Kristus. Oke, kemudian yang keempat, melakukan segala hal sampai tuntas dan mendapatkan. Oke, atau ini kurangnya, mendapatkannya. Oke, jadi sampai tuntas, sampai kamu itu mencapainya. Sebelum itu ya jangan menyerah dulu. Atau sebelum itu ya jangan melakukan yang lain dulu. Supaya selesai dulu. Banyak nih anak-anak nih katanya belajar, katanya mengerjakan tugas. Tiba-tiba di tengah-tengah itu menonton HP, melihat HP, YouTube, dan lain-lain. Akhirnya belum selesai. Terus besoknya ketika ditagih ternyata yang dikerjakan baru 1 nomor. 2 nomor, sisanya dibiarin, tidak dikerjain. Nah, itu kan juga salah. Atau papa mamamu meminta tolong, oh iya, minta tolong kamu bersihkan ini ya, kamu merapikan kamar ya. Ya, katanya nanti terus mengerjakan yang lain dulu. Akhirnya kelewat juga. Nah, akhirnya lewat lagi. Terus tidak ada pembelajaran lagi. Tidak terbiasa, akhirnya berantakan semua. Nah, seperti itu ya. Jadi harus tuntas mengerjakannya, jangan setengah-setengah. Baik mengerjakan tugasnya, baik belajarnya, harus sampai benar-benar kalian mengerjakannya itu ya sampai selesai. Dan jadi itu juga akan berpengaruh sama nilaimu. Ya kalau kan beda dong kalau mengerjakan cuma asal-asalan, itu kebaca sama guru dong. Guru bisa tahu. Mister ngambil picture itu dari Welcome. Apa? Mister itu ngambil gambar-gambar dari Welcome. Iya, ada dari Welcome, ada. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kita harus belajar mengerjakan sesuatu itu harus sepenuh hati ya, sampai segala sesuatunya juga selesai dikerjakan. Tidak boleh menyerah di tengah jalan atau meninggalkannya sebelum itu beres. Nah, itu bukan karakter kita ya. Oke. Mister. Ya, ini kalian catat dulu ya. Kalau misal ada PR itu terus disuruh ini itu sama mama papa gimana? Nah, itu harus dilihat dulu. Dilihat keperluannya. Misalnya tugasnya banyak. Ya, misalnya ada PR. Pastikan papa mama menyuruh kalian untuk hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak mungkin disuruh memasak, disuruh itu. Ya, kalau misalnya tugasnya mintanya itu tidak urgent sekali, ya kerjakan tugasnya dulu, diselesaikan.
Nah, atau kalau diminta misalnya menjaga adik sebentar, ya adiknya dijaga dulu sebentar. Nanti setelah itu langsung kerjakan tugasnya. Tidak selamanya kan mama suruh kamu berjam-jam, enggak juga. Paling disuruh sebentar gantian. Ya toh. Loh, kenapa Sean? Sean kenapa disuruh apa tah Sean? Oke, ya gitu ya. Ayo kalian catat ini dulu. Ini adalah poin belajarnya. Ini dicatat ya sebagai poin belajarnya. Selesai, Mister. Oh, bagus. Mister belum ditulis. Sama yang kedua. Ya, pokoknya ambil waktu sambil Mister Firman misalnya menjelaskan sambil mendengarkan, boleh tuh pelan-pelan dicatat. Mister, hari ini ada tanya jawab Kak, Mister? Ada, tapi kita tidak jawab langsung di sini ya. Itu nanti saya berikan sebagai worksheet-nya, nanti kita kerjakan worksheet untuk latihan buat Mister mau T. ambil cas laptop, Mister. Oke. Mister izin ke toilet. Ya, silakan. Mister belajarnya apa sudah selesai? Ini kalian catat ini dulu. Mister itunya filenya kapan dikirim, Mister? Filenya nanti setelah ini kirim, Mister kirim. Sudah, Mister. Oke. Mister apa boleh di screenshot aja? Ya boleh, tapi nanti harus dicatat, tetap harus dicatat di buku catatan. Ini bentar, screenshot. Ya, kenapa juga ya sama LT aja lah. Yes. Tiga. Dah. Sudah? Semuanya sudah? Oke, masih ada yang mencatat ya? Belum, Mister. Ya, oke. Yuk, selesaikan dulu.
Oke, sudah ya. Sip, oke. Kalau sudah sampai di situ ada pertanyaan? Enggak, Mister. Mister, masih belum. Oh, masih belum. Oke. Tinggal nomor 4 sama nomor 5. Ya. Siswa. Ini nomor 5 enggak ada. Mister mau nanya tuntas itu apa? Oh, tuntas itu maksudnya sampai selesai, sampai beres. Oh. Selesai. Selesai. Selesai, Mister. Oke, good. Ada yang bertanya tidak sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, jadi itulah hal-hal yang harus kita pelajari dari materi pagi hari ini ya. Kalau mengerjakan sesuatu itu, maka itu adalah sesuatu hal yang serius. Ya, apapun ya, kecuali kalau memang hal negatif ya jangan dikerjakan dong. Diajak orang mengerjakan hal yang negatif ya jangan ikut-ikutan. Tetapi kalau itu adalah hal yang baik, ya misalnya berhubungan dengan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, ataupun membantu orang lain, maka itu harus dikerjakan dengan sangat serius. Nah, dikerjakan dengan sepenuh hati sampai selesai. Lalu jangan gampang menyerah. Ini nih yang biasanya agak sulit nih anak-anak itu, ada yang kalau sudah sulit sedikit langsung menyerah. Tidak boleh gampang menyerah. Harus punya mental baja. Nah, mental baja itu maksudnya apa? Ya ada hal yang susah pun dia cari caranya lagi, dia garap lagi. Dia bertanya kalau susah. Ada tugas yang sulit, dia bertanya kepada temannya, kepada orang tua, ataupun misalnya menanyakan clue-nya kepada gurunya. Nah, jadi tidak gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah itu ya selamanya tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Dia cuma bercita-cita tok, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, seperti itu ya. Oke, itu materi kita pagi hari ini. Semoga anak-anak juga bisa mempraktekkan di rumah, mempraktekkan dimanapun kalian berada, memiliki karakter yang sama seperti Ruth. Orangnya ketat, disiplin, sampai dia itu mendapatkan hal yang sangat berharga. Oke, demikian kelas kita. Mister Firman bilangnya Freya rumahnya mati lampu. Apa ada di sini nih? Ya, ini enggak ada memang ya mati lampu. Oke. Kita mengakhiri kelas kita dengan berdoa. Ben Arsa memimpin doa untuk penutupan kelas. Mari teman-teman kita berdoa. Dan Yesus berkati kami ya Tuhan. Kami sudah belajar. Semoga yang kita pelajari diingatkan dan bisa menjadi pelajaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Ben. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Sampai di sini kelas kita. Sampai ketemu minggu depan ya. Nanti kita minggu depan itu Mr. Firman akan berikan worksheet. Kita akan belajar sama-sama ya. Dari materi-materi yang sudah ada, akan ada worksheet minggu depan. Oke? Bye.